Uni ieu orang ku ieu ya bahasa Indonesia aja orang supaya ya orang dina rekaman supaya di para ngerti gitu nya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk malam hari ini. Yang mana alhamdulillah di sini sudah dihadiri oleh tokoh-tokoh petani Desa Sindang Resmi Kecamatan Jampang Tengah yang menggarap di PT Akup Wana Sutra, yaitu di PT Akup yang sebelumnya dan hari ini PT Agri Panen Lestari, yang mana sebelumnya saya sampaikan kronologis pergerakan petani Desa Sindang Resmi ini. Kita sudah bergerak sejak tahun 2011 ya. 2011 pada waktu itu PT Akup sudah usia 4 tahun masa perpanjangannya dari 2007 dan berakhir 2032. Nah, ini kita bergerak sejak 2011 itu berdasarkan di situ ada aturan PP 11 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kebetulan pada saat itu tahun 2011 kondisi PT Akup dalam kondisi terlantar dan digarap oleh masyarakat. Selama 4 tahun perpanjangan HGU PT Akup tidak ada aktivitas apa-apa. Kantornya pun sudah porak-poranda, manajemennya pun tidak ada pada sampai 2011 pada waktu itu. Nah, kami bergerak untuk memperjuangkan hak petani di atas lahan yang dikuasai oleh negara atas nama PT Akup pada masa itu. Berdasarkan aturan pemerintah, kami mengusulkan tentang lahan garapan yang berada di PT Akup untuk menjadi tanah reforma agraria melalui PP 11 tahun 2010. Nah, upaya kami sampai di BPN, Diskutbun dan dinas-dinas terkait yang akhirnya sampai kami ke Kanwil Jawa Barat. Nah, setelah dari Kanwil Jawa Barat tahun 2012, maka turunlah tim C untuk memverifikasi lahan terindikasi terlantar. Nah, dari tim itu kurang lebih ada 15 orang turun ke lapangan untuk melihat, meninjau keadaan yang sebenarnya. PT Akup pada waktu itu ternyata tidak ada aktivitas. Kami pertanyakan kepada tim C dari Kanwil, di situ sudah menyatakan bahwa ini jelas-jelas terlantar, kata mereka. Ya, jelas-jelas terlantar karena tidak ada aktivitas apapun dari pihak perkebunan yang luasnya 350 hektar. Nah, dalam hal ini dari pihak Kanwil kami terus mendongsok tentang kepastian tanah terindikasi terlantar ternyata tidak memberikan jawaban apa-apa. Petani tetap menggarap di situ dan kami pun ya karena tidak ada jawaban ya terus memperjuangkan hak-hak petani di situ. Nah, itu selama 4 tahun. Bahkan sampai kita akhirnya 2023 ya, di situ sudah ada kabar ya. 2023-2024 artinya di situ sudah 17 tahun kondisi PT Akup terlantar ya. Tidak ada aktivitas apa-apa, kantor tidak ada, manajemen tidak ada, artinya sudah tidak ada perusahaan. Nah, selama itu kalau kita bicara tentang aturan-aturan pemerintah diberikan haknya terhadap perusahaan, 1 tahun peringatan pertama, 2 tahun peringatan kedua, 3 tahun tanah harus dikembalikan kepada rakyat, kepada negara dan dikuasai oleh negara. Nah, itu sementara untuk sampai 2024, nah di situ belum ada tindakan apa-apa untuk haknya petani, pemerintah untuk menegur atau mengambil daripada perusahaan yang tidak ada apa-apanya itu. Nah, dari 2024 itu dengar-dengar dari pihak pemerintahan bahwa akan ada perusahaan baru take over dari PT Akup ke PT Agri Panen Lestari dengan menjanjikan bahwa di situ akan menanam kopi
terus akan dikerjasamakan dengan masyarakat, terus tanah sebagai tumpang sarinya di situ ada jagung dikelola oleh masyarakat, dikerjasamakan dengan masyarakat. Nah itu yang dijanjikan oleh pihak perusahaan yang disampaikan oleh pemerintah desa pada saat itu. Nah di situ hanya sebatas informasi yang disampaikan dari pihak perusahaan ke pihak pemerintahan tentang jaminan kesejahteraan buat para petani desa Sindang Resmi. Ya seperti itu, akan ada kerjasama yang baik antara pihak perusahaan dengan petani. Nah fakta pada 2004 sekitar bulan September ini belum ada komunikasi apa-apa, belum ada rapat kesepakatan antara pihak perusahaan dan pihak petani. Tiba-tiba turun alat berat. Disitulah kami bangkit kembali untuk menggerakkan para petani dengan harapan kita ada satu jaminan buat petani, terutama masalah hidup dan kehidupannya petani di atas tanah perusahaan yang luasnya 350 hektar tersebut. Dan kami jelaskan bahwa di luas tanah 350 hektar itu adalah salah satu mata pencaharian perekonomian masyarakat desa Sindang Resmi yang sangat-sangat tergantung dan posisinya berada di tengah-tengah pemukiman. Kita lihat sebelah selatan, sebelah utara, sebelah barat, di situ ada pemukiman yang tergantung ekonominya, yang tergantung kehidupannya di situ. Nah sekarang dengan kondisi sekarang sudah porak-poranda seperti ini, ya baru pihak perusahaan bergandengan dengan pemerintahan mengajak berdiskusi dengan petani, yang akhirnya pada bulan September waktu itu kami meminta hak-hak kami ya sebatas kemampuan dan kapasitas petani, yang akhirnya pihak perusahaan mengajak negosiasi dengan para petani dan dihadiri oleh pemerintah desa, camat, dan ramil dan kepolisian yang menyaksikan kejadian pada waktu rapat itu. Dalam hal penggantian di situ karena masyarakat petani merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun menggarap di situ, ya sudah diberikan izin oleh pihak perusahaan untuk menggarap. Nah penjelasannya seperti ini, pemerintah memberikan hak kelola terhadap perusahaan, pada dasarnya seperti itu. Lantas pihak perusahaan sekarang tidak menggarap, tidak mengelola dengan baik karena tidak mampu, kemungkinan urusan masalah finansial atau masalah lainnya kami tidak mengetahui hal itu, sehingga terjadi kebangkrutan daripada perusahaan yang sampai 17 tahun tidak ada aktivitas apa-apa di situ. 2020 pihak perusahaan mengundang para petani, mendata para petani dengan luasan garapannya masing-masing, diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut dengan jaminan harus membayar cukai. Nah ini kebetulan kami di depan kami ini ada warga-warga ya. Saya lupa itu harga per patoknya berapa Pak Nanang? Per patok harga cukai sabaraha 15.000 per 400 meter, 15.000 per patok. Nah itu ya, itu kesepakatan antara pihak petani karena butuh petani membayar cukai 15.000 per patok kepada pihak perusahaan dan diketahui oleh pemerintah desa. Nah artinya hak kelola dari pihak perusahaan sudah dilimpahkan ke petani. Karena perusahaan tidak ada kemampuan untuk mengelola perusahaannya. Hak kelola pada hari ini masih di tangan petani. Nah itu dasar-dasar kenapa para petani berkumpul dan mengajukan keberatan untuk adanya perusahaan itu. Hari ini bahwa hak kelola masih di tangan petani. Tiba-tiba dari hasil rapat tersebut di situ karena merasa terpepet, merasa di situ ada intimidasi bahwa perusahaan ini milik Wakapolri, yang akhirnya
mengalah di situ, meminta petani itu dari harga 1.000 kompensasi kerugian dari pihak perusahaan. Permintaan petani dengan harga Rp1.000 ternyata tidak diakomodir oleh pihak perusahaan, yang akhirnya turun sampai 800. Pihak perusahaan masih bertahan di angka Rp200. Nah, ketika akhir daripada musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan baik pihak perusahaan maupun pihak petani, ya, dengan angka yang diminta oleh pihak petani Rp800 pada waktu itu, dan pihak perusahaan sudah naik di angka Rp300. Nah, setelah di situ rapat deadlock, tidak ada keputusan apa-apa, dan memberikan janji dari pihak perusahaan yang diketahui oleh pihak pemerintahan di situ, nanti hari Senin atau 4 hari setelah hari rapat itu pihak perusahaan akan mengundang para petani masalah kesepakatan kompensasi kerugian terhadap petani. Nah, janji tersebut yang diucapkan oleh perusahaan itu ternyata pada hari Minggu pihak perusahaan secara sepihak mendatangi petani belusukan secara perseorangan, membayar dengan harga Rp300. Nah, dengan harga Rp300 di situ, saudara-saudara, kondisi petani yang betul-betul sangat membutuhkan hari itu, dikarenakan yang menjadi tumpuan harapan di situ ada pisang, ada tanaman yang bisa menyambung hidupnya. Dan tiba-tiba beberapa bulan tidak ada masukan ke pihak para petani, terpaksa mereka terima uang Rp300 per meter. Bayangkan, saudara, di situ hanya punya 1.000 meter, yang punya 800 meter berapa? Sedangkan kehidupan mereka bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan, bisa mensejahterakan, bahkan sampai kuliah di situ. Nah, disitulah putus harapan mereka. Dengan pembayaran Rp300 sudah putus di situ hubungan antara perusahaan dan pihak petani. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Nah, itu dari yang sudah menjadi korban di situ sekitar 95 orang kurang lebih, gitu ya. Maaf ya, tidak akan kurang lah dari 100 kurang di situ ya, yang sudah menjadi korban, yang sudah dibayar dengan harga Rp300 oleh pihak perusahaan. Mereka sudah kehilangan apa-apa, mereka sudah kehilangan harapan untuk masa depannya. Hari ini, saudara, itulah dari dampak di situ petani sungguh-sungguh memprihatinkan hari itu dari 50 hektar. Nah, ini yang sangat khawatirkan, yang kami sangat menjadi satu keprihatinan lagi, ini 300 hektar yang terancam daripada proses yang terjadi. Contoh yang 50 hektar. Ini yang terancam 300 hektar, 50 hektar udah selesai. Sudah selesai dengan digarap, ditanami durian. Nah, di situ saya jelaskan lagi tentang pelanggaran dari perusahaan yang terjadi. Setelah PT Akup, saudara, kami kembali lagi ke belakang, mohon maaf. Adanya perusahaan PT Akup itu hanya merusak ekosistem dan merusak perekonomian Sindang Resmi. Yang pertama, Sindang Resmi memiliki hutan seluas 7 hektar yang ditanam pada tahun 1980 oleh PHTA, Penelitian Hutan Tanah dan Air. Nah, sekarang sudah tidak ada dengan keberadaannya PT Akup pada waktu itu. Ratusan pohon di situ kelapa dibabat habis. Inilah yang
pelanggaran-pelanggaran perusahaan setelah PT Akub yang berdiri 2007 sampai 2032. Hari ini tersisa 1 hektar, itu pun akan diancam menjadikan satu 300 hektar sekarang sudah dia terancam juga. Kita punya hutan 1 hektar lagi di sedang resmi di Ciare, itu sudah menjadi ancaman buat kita. Mau ditebang habis, menjadikan lahan konversi oleh perusahaan. Nah itu. Nah, saudara-saudara, nah sekarang yang 50 hektar, bagaimana pengelolaan lahan yang 50 hektar yang hari ini sudah menjadi sebuah perkebunan durian? Bagaimana korban masyarakat hari ini? Proses pengelolaan pertanian, perkebunan tidak ada di dunia manapun, dunia pertanian yang seperti itu. Menggunakan alat berat bulldozer, menggunakan alat berat ekskavator. Itulah yang menjadi satu pelanggaran perusahaan. Konsep, saya tanyakan, konsep mana pertanian perkebunan yang menggunakan bulldozer? Sedangkan unsur kekayaan alam, unsur kesuburan tanah itu 10 cm di situ adalah kesuburan tanah yang disebut topsoil. Di situ tumbuhnya unsur hara mikroorganisme yang hidup untuk menyuburkan tanah. Hanya 10 cm. Di bawahnya adalah sebagai penumbuk. Nah sekarang dengan 10 cm dan kedalaman tanah di situ diseret sama bulldozer. Bayangkan saudara, kapasitas bulldozer berapa kedalaman? 50 sampai 70 cm. Dibabat, didorong ke jurang-jurang yang dalam. Parit-parit diuruk. Bahkan yang paling miris lagi, di situ ada sawah yang tidak luput dari perusakan daripada perusahaan itu. Sawah, saudara, menjadi satu-satunya harus kita pertahankan sebagai sumber ketahanan pangan, menjadi korban juga. Nah itu, saudara-saudara, ya mungkin ini adalah ya salah satu yang kami butuh pertolongan, karena petani kami dengan kondisinya betul-betul tidak berdaya, betul-betul tidak punya kapasitas untuk bicara. Terpaksa kami yang mewakilkan, termasuk saya sendiri adalah seorang petani hari ini. Tangan saya adalah tangan petani. Dan hari ini saya terjun untuk bertani karena melihat keprihatinan saudara-saudara kita yang hari ini betul-betul sedang miris. Nah, saya bicara kembali tentang sekarang ancaman 300 orang, kurang lebih 300 orang dari 350 hektar terancam ekonominya, terancam masa depannya. Di sisi lain, anak kita perlu pintar, perlu sekolah, kita perlu masa depan, perlu makan. Ini secara logika aja. Mereka hidup dan kehidupannya di atas tanah. Hidup mereka di atas tanah, kehidupannya pun di atas tanah. Hari ini tanah yang menjadi tumpuan harapan mereka sudah hilang. Tanah menjadi harapan masa depan anak cucu sekarang sudah terancam. Nah ini kami minta untuk menyelamatkan lahan yang 300 hektar jangan sampai menjadi kantus, menjadi tanah berbatuan dan cadas. Itu. Saya jelaskan kembali, saya tegaskan kembali, ini bukan masalah pertanggungjawaban yang memberikan izin. Dinas Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab terhadap perusahaan alam yang terjadi di sini dengan resmi ini. Karena betul-betul sudah melebihi batas. Kalau tidak percaya silahkan datang ke kami, buktikan sendiri bagaimana proses penanaman itu perkebunan dengan merusak alam seperti itu. Ini dampak kerugiannya. Karena hari ini Sindang Remisi jauh sudah turun drastis tentang ekonomi, tentang masa depannya. Di sisi lain pemerintah sekarang harus menggembor-gemborkan tentang ketahanan pangan, tentang kesejahteraan. Mana kesejahteraan buat kami? Terus mana lagi sekarang untuk ketahanan pangan yang menjadi salah satu fondasi kehidupan negara ini adalah pangan. Ingat saudara, hubungan tanah dengan manusia abadi. Hubungan manusia dengan alam abadi. Siapapun orangnya akan tergantung kepada tanah, akan tergantung kepada petani.
Nah itu, siapa lagi orang sehebat apapun, mereka hidup dari keringatnya petani, mereka hidup dari tanah yang dikelola oleh petani. Lantas hari ini lahan kami dirusak seperti itu. Tolong semuanya yang mendengar dan melihat ada fenomena seperti ini, bantu kami. Tolong bantu kami. Kami akan viralkan hari ini. Apapun resikonya, saya akan hadapi. Kami akan hadapi. Mereka, para petani, hari ini sudah siap menghadapi apapun resiko yang akan terjadi untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan manusia, menyelamatkan petani. Apapun resikonya. Itu adalah kehidupan masa depan. Itu adalah kesinambungan alam. Karena alam hari ini sudah betul-betul dirusak. Yang seharusnya rumput itu adalah menjadi salah satu yang menjaga kesuburan alam, rumput yang terakhir. Hari ini rumput pun hanya sebagian kecil yang tumbuh. Nah ini 300 hektar, saya katakan berulang-ulang, 300 hektar ini yang terancam dengan ancaman oleh perusahaan. Dengan 300 orang petani yang menumpukan hidupnya dari situ. Ini menjadi kekhawatiran. Yang alhamdulillah, mungkin apapun resikonya, apapun yang terjadi, kami akan menggerakkan petani. Dan alhamdulillah, ya, saya sudah bertemu dengan kepala desa ya untuk minta dukungan, dan beliau menyatakan pada waktu ketemu dengan masyarakat, tinggal masyarakatnya kompak. Dan itu yang kami garis bawahi, bahwa masyarakat harus kompak. Artinya tidak otomatis dan sistematis masyarakat kompak. Nah ini kita harus kompakkan semua. Kita harus berjuang sama-sama. Kita harus memperjuangkan semua ini. Ini adalah hak kita, hak hidup, hak kehidupan. Kita selamatkan alam ini. Kita selamatkan bumi. Kita selamatkan manusia dari kehancuran, dari kerusakan ini. Nah itu. Dan selebihnya tentang pelanggaran dan perusahaan itu. Bayangkan kita mengambil contoh dari 50 hektar itu. 95 orang itu menjadi korban. Lantas yang diselamatkan di situ ada karyawan yang jumlahnya kurang lebih 25 orang, itu pun bukan daripada orang-orang yang petani yang korban. Orang-orang muda, karena mayoritas petani ini adalah orang-orang yang sepuh. Dengan gaji mereka 70.000 dari jam 7 sampai jam 4, tidak tahu hujan, tidak tahu apa, mereka harus bekerja. Itu adalah salah satu tuntutan dari perusahaan. 70.000 itu tuh saudara di kampung itu setengah hari, Pak, udah dikasih rokok, udah dikasih kopi. Sekarang dari jam 7 sampai jam 4 digajinya 70.000. Kenapa mereka kerjakan? Saking mereka perlu makan, perlu hidup, perlu sekolah. Nah ini kami andai kata tidak ada yang perlu kalau tidak ada sikap yang tegas dari pihak pemerintahan. Inilah nasib kami ke depannya. Mungkin hanya sepintas kami sampaikan rekaman ini di hadapan tokoh-tokoh tadi. Kurang lebih ada 12 orang atau berapa? Ya, kurang lebih 12 orang pada malam hari ini. Ini adalah tokoh-tokoh dari petani yang hadir. Ini adalah penggerak-penggerak petani sebagai koordinator di wilayahnya masing-masing. Saya tekankan kepada seluruh yang hadir di sini sebagai koordinator wilayah masing-masing untuk sepakat kita menentukan sikap, perjuangkan. Apa saudara siap? Siap. Apakah saudara siap memperjuangkan ini sampai menjadi hak milik? Siap. Karena apa? Petani berhak memiliki tanah, saudara. Petani berhak memiliki tanah. Itu berdasarkan dari apa? Dari amanat Undang-Undang Dasar 45. Dari situ ada Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan-aturan pemerintah. Di situ ada reforma agraria.
itulah kami berjuang, itulah kami menyampaikan hal ini berdasar aturan dan tidak melanggar aturan. Dan kami mohon bahwa seluruh koordinator yang hadir pada malam hari ini untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengkoordinir, mensosialisasikan, dan untuk menyatukan sikap tekad perjuangan kita sampai menjadi cita-cita dan tujuan kita. Siap semua? Ya. Alhamdulillah, ini saudara-saudara, ini adalah salah satu kesepakatan daripada koordinator, dan insya Allah mereka akan bekerja dengan baik, akan mengkoordinir semua petani, dan insya Allah bukan hanya 400 orang petani, bahkan seluruh elemen masyarakat akan membantu perjuangan kita. Mungkin sampai di sini penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.